Shalom, selamat sore saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Selamat siang semuanya. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Saudara terkasih, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dimanapun berada, kiranya kita semua di dalam perlindungan, di dalam kasih Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, Roh Allah yang diberikannya di dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Sebab itu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita, masalah, pencobaan, beban kehidupan, semuanya kita tidak usah takut, tidak usah gentar, sebab kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan. Tuhan Allah kita selalu menopang, selalu memberikan kekuatan, dan selalu ada mujizat. Saudara terkasih, sebab kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan kekal selama-lamanya. Sebab Allah Bapa Tuhan kita tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan kita, dan Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, masa sukar, masa sulit, baik di bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan berbagai-bagai saudara terkasih, bermacam-macam masalah kehidupan. Selama kita masih di dunia ini, selalu ada masalah, selalu ada saudara terkasih, beban kehidupan saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala apapun itu, dan memohon ikut campur tangan Tuhan untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan biarlah Tuhan Allah kita yang mengerjakan, memberikan kita kemenangan demi kemenangan, sebab kita berlindung dan mengandalkan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus untuk segala apapun. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbincang-bincang santai. Saudara terkasih, ucapan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita, anak-anaknya, supaya kita, apapun keadaan kita bersyukur. Apapun keadaan kita andalkan Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut, jangan kita mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, tetapi kita selalu bersyukur apapun keadaan kita, dan kita selalu berkata kepada jiwa kita
Pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ingatlah akan segala kebaikannya dan ceritakanlah keselamatan yang daripadanya, sebab Tuhan yang telah menebus engkau dari dosa-dosamu dan yang telah mengangkat engkau dari liang kubur. Ingatlah akan segala kebaikannya dan ceritakanlah keselamatan yang daripadanya, beritakanlah kebesarannya bagi bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib bagi suku-suku bangsa. Saudara terkasih, firman Tuhan ketika Yesus Kristus mengajar berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan supaya kita jangan sombong, saudara terkasih, baik sombong jasmani, terlebih lagi sombong rohani. Kita harus senantiasa merendahkan hati, merendahkan diri, selalu haus dan lapar akan firman Tuhan, selalu merendahkan hati, merendahkan diri. Jangan kita sombong rohani, saudara terkasih. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong, baik sombong jasmani maupun sombong rohani terlebih lagi. Sebab Lucifer yang sudah ada di surga sebagai malaikat penyembah, saudara terkasih, yang sudah menyembah sekalipun, saudara terkasih, siang dan malam, tetapi karena sombong, saudara terkasih, dicampakkan oleh Allah Bapa. Apalagi kita sebagai anak manusia, belum pernah kita ke surga, dan penyembahan kita pun, saudara terkasih, belum sampai kepada hadirat Allah, kita sudah sombong, saudara terkasih. Itu, saudara terkasih, rendahkanlah hati, rendahkanlah diri. Kita anak manusia, debu tanah, kita punya jangkauan pikiran, kita tidak mampu melampaui apa yang di surga jika tidak Roh Kudus yang memampukan kita, saudara terkasih. Jika tidak Roh Allah sendiri itu yang memberitahukan kepada kita. Sebab itu kita janganlah sombong, rendahkan hati, rendahkan diri. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, berbahagialah orang yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Kita harus, apapun keadaan kita, saudara terkasih, jika kita berduka cita, kita akan dihibur. Kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan adalah penghiburan kita. Saudara terkasih, Roh penghibur, Roh penolong itu senantiasa memenuhi hati kita, saudara terkasih. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab ialah yang memiliki bumi. Berbahagialah kita, saudara terkasih, jika kita lemah lembut. Untuk lemah lembut ini, saudara terkasih, kita tidak dapat dengan kekuatan kita, tetapi kita harus penuh dengan Roh Kudus.
Roh Kudus adalah roh yang lemah lembut, roh Allah yang lemah lembut, yang memberikan hikmat kepada kita, yang membawa kita pada karakter yang lemah lembut, saudara terkasih, sabar dan lemah lembut. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersifat haus dan lapar. Jika kita secara jasmani haus dan lapar akan makanan dunia, kita terlebih lagi sebagai anak-anak rohani kita ini harus kita beri makan, yaitu firman kebenaran. Kita harus haus dan lapar, saudara terkasih. Roh kita harus haus dan lapar. Oleh karena itu kita harus membaca firman ini. Saudara terkasih. Inilah makanan rohani kita. Kita harus haus, lapar. Kita harus membaca, merenungkan, dan melakukan. Jangan kita membaca tapi untuk melupakannya, tetapi juga kita merenungkan dan melakukannya. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan. Jadi kita harus murah hati, saudara terkasih. Murah hati bukan saja kita murah hati memberi sejenis benda, tetapi kita murah hati dalam bidang tenaga, dalam bidang kata yang menghibur, saudara terkasih. Dan kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai hati yang bersih. Sebab apa, saudara terkasih? Sebab pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik, saudara terkasih. Sebab pohon dikenal dari buahnya. Ia dikenal pohon apa itu oleh karena buahnya. Sebab orang tidak akan mungkin memetik buah ara dari semak duri dan memetik buah anggur dari duri. Saudara terkasih, sebab orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dan orang yang tidak baik akan mengeluarkan barang yang tidak baik dari perbendaharaan hatinya. Sebab apa yang diucapkan oleh manusia itu adalah dari perbendaharaan hatinya. Sebab itu orang bisa dikenal, saudara terkasih, dari perkataannya, dari perbuatannya, saudara terkasih. Sebab biarlah kita senantiasa membaca firman Tuhan ini, agar kita boleh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi yang lemah, dan memberikan penghiburan bagi yang susah, dan kita boleh mengajar. Dan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Betapa mulianya, saudara terkasih, kita disebut anak-anak Allah. Jika kita disebut anak seorang yang kaya ataupun seorang yang berpangkat, apakah kita tidak berbahagia? Terlebih lagi kita disebut anak-anak Allah, saudara terkasih. Kita sungguh berbahagia
Dan firman Tuhan berkata lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kita, saudara terkasih, oleh karena kebenaran kita dianiaya, sebab kitalah yang mempunyai kerajaan surga. Jangan kita dianiaya oleh karena kesalahan, oleh karena dosa, perbuatan-perbuatan yang tercela, saudara terkasih, tetapi biarlah kita memberitakan firman, melakukan kebenaran, saudara terkasih, walaupun kita dibenci dunia, sebab kita bukan orang dunia ini, saudara terkasih. Sebab dunia tidak mengenal roh yang ada pada kita, dan dunia membenci kebenaran, saudara terkasih. Tetapi saudara terkasih, jika kita memberitakan kebenaran, kita akan mempunyai kerajaan surga. Itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jikalau karena aku kamu dianiaya, kamu dinista, dan karena aku kamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah dan bergembiralah oleh karena itu. Saudara terkasih, sungguh firman Tuhan mengajarkan kita, saudara terkasih, betapa kita harus hidup memberitakan firman Tuhan, walaupun dianiaya, walaupun dinista, difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kita, sebab upahmu besar di surga. Dan kita harus menjadi orang yang suci hati, karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab ialah yang dapat melihat Allah. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Betapa firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, membawa kita pada kebenaran, membawa pada kita keselamatan, membawa kita kepada kehidupan yang penuh pengharapan, penuh dengan damai sejahtera, dan penuh dengan sukacita. Sebab kebenaran itu membawa kita kepada kehidupan, saudara terkasih. Tetapi dosa itu membawa kita kepada maut. Oleh sebab itu, saudara terkasih, sebagai kita anak-anak Tuhan, terlebih lagi di akhir zaman ini, kita terlebih lagi untuk selalu memperhatikan hukum-hukum kudus Tuhan, membaca firman, saudara terkasih. Firman ini adalah isi hati Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih. Biarlah kita senantiasa membaca, merenungkannya, agar kita beroleh keselamatan, dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Sebab ini adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang menguduskan, menyucikan kita, sehingga kita, saudara terkasih, menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, berpakaian kekudusan, kebenaran, saudara terkasih, berketopangkan keselamatan, berikat pinggangkan keadilan, berkasut kerelaan beritakan firman, dan berperisaikan iman, dan terimalah pedang roh Allah, sehingga kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi. Kiranya terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan,
Jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya oleh karena firman Tuhan, anugerah Tuhan, bukan oleh karena kekuatan ataupun gagah kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita, dalam lembah kekelaman, dalam pencobaan masalah, kita bersyukur, selalu bersyukur. Sebab Tuhan tidak akan pernah lalai dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab Dia Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan kamu akan mendapat kelegaan. Belajarlah kepadaku dan pikulah yang kupasang, maka engkau akan menerima kelegaan, sebabku itu tidak berat dan bebanku pun ringan, dan aku adalah lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan menerima kelegaan. Kiranya kita diberkati, saudara terkasih, jika kita senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, bertekun di dalam iman, saudara terkasih, bersyukur selalu. Apapun keadaan kita, jika kita mengalami masalah pencobaan apapun, itu semuanya adalah ujian iman kita, karena iman kita itu nilainya lebih tinggi dari segala emas perak yang panah di dunia ini, yang dimurnikan kemurniannya di dalam api, saudara terkasih, sehingga kita tidak bercacat celah, tidak kekurangan. Dan jika kita membutuhkan hikmat, mintalah di dalam nama Yesus Kristus. Jangan ragu dan jangan bimbang, sebab orang yang bimbang tidak akan mendapat apapun. Ia seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan, saudara terkasih. Sebab itu jangan kita mendua hati, jangan kita bimbang, sebab orang bimbang tidak mendapat apa-apapun. Sebab itu, mari kita, saudara terkasih, bertekun di dalam iman, kerjakan keselamatan kita, senantiasa bertumbuh di dalam iman, saudara terkasih. Matikan segala keinginan daging, dosa, dan terimalah firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita dengan lemah lembut. Jangan kita tidur-tidur dalam dosa, mabuk-mabuk dalam hawa nafsu, tidur di waktu malam, mabuk di waktu malam, jadi anak gelap, anak malam. Tetapi biarlah kita menjadi anak siang, di mana cahaya sinar kemuliaan firman Tuhan itu tertanam di hati kita. Sebab firman Tuhan itu adalah cahaya, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, saudara terkasih. Firman Tuhan itu adalah cahaya sinar kemuliaan Yesus Kristus, gambaran Allah itu sendiri. Kiranya terpuji-pujilah kita pada hari ini, dan biarlah kita senantiasa diberkati hari ini. Dan sampai di sinilah firman Tuhan, bincang-bincang sang